Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota 1. Wingky Noviana, 2. Lili Faridah, 3. Fitriana Janatun Naimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang al-mal atau harta. A. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata malayamilu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta menurut Imam Hanafi adalah mayamilu ilaihi tab'ul insani wa yumkinu ikharuhu ila waqtil hajah, yaitu sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan menginginkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Sedangkan menurut sebagian ulama, harta secara istilah adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Jadi harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, yang sah digunakan untuk diperjualbelikan. B. Kedudukan dan fungsi harta. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kedudukan harta yaitu 1. Sebagai perhiasan hidup, 2. Sebagai amanah atau fitnah, 3. Sebagai musuh. Fungsi harta yaitu 1. Untuk menyempurnakan ibadah, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. 2. Berguna untuk kelangsungan hidup manusia. 3. Untuk menegakkan dan mengembangkan dalam menuntut ilmu. 4. Untuk menumbuhkan silaturahim. Selanjutnya, saya Wingky Noviana dengan NIM 20206100106 akan melanjutkan membahas materi selanjutnya, yaitu pembagian harta. Harta adalah pengertian yang umum menurut fikih Islam terbagi ke dalam 10 bagian, yaitu 1. Mal mutakawim dan ghairu mutakawim. Mal mutakawim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan menurut syarak untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan ghairu mutakawim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan usaha. Maksudnya, harta tersebut belum berada dalam penggenggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lain-lain. 2. Mal misli dan mal kimi. Mal misli adalah harta yang ada dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain. Harta misli terbagi atas 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti kain. Sedangkan mal kimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan, seperti binatang, pohon, dan lain-lain. 3. Mal istihlak dan mal istikmal. Mal istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya, seperti makanan dan minuman. Sedangkan mal istikmal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang-ulang dan materinya tetap dipelihara. Contoh, kebun jika ditanami sayur-sayuran tidaklah habis jika sayuran tersebut telah dipanen. Materi berupa kebun masih tetap ada walaupun telah ditanami beberapa kali. 4. Mal manqul dan mal ghairu manqul. Mal manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, kendaraan tersebut pasti dapat pindah tempat ke tempat yang lain karena kendaraan tersebut benda yang dapat bergerak. Sedangkan mal ghairu manqul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu ke tempat yang lain. Contoh, rumah tidak bisa dipindahkan karena rumah adalah benda tetap yang hanya dapat dipindahkan kepemilikan saja. 5. Mal ain dan mal dain. Mal ain adalah harta yang berbentuk benda, contoh rumah dan pakaian. Sedangkan mal dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang dalam tanggung jawab seseorang. 6. Mal al-ain dan mal al-nafi. Mal al-ain adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk wujud, seperti rumah.
Mal al-nafi adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa, seperti perhiasan. 7. Mal mamluk dan mal mubah dan mal majhur. Mal mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perseorangan, milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Mal mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat. Mal majhur adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu wakaf atau yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti masjid dan kuburan. 8. Mal yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Mal yang dapat dibagi adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi. Contohnya seperti beras dan tepung. Mal yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Seperti gelas, jika dibagi pasti akan hilang kegunaannya karena tidak dapat digunakan. 9. Mal pokok dan mal hasil. Mal pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain atau dengan kata lain harta modal. Sedangkan mal hasil adalah harta yang dihasilkan dari harta yang lain, seperti bulu domba yang dihasilkan dari domba. Sehingga domba adalah harta pokok, sedangkan bulu domba adalah harta hasil. 10. Mal khas dan mal am. Mal khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan harta yang lain dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Misalnya pohon mangga yang berada di depan rumah. Sedangkan mal am adalah harta milik umum yang boleh diambil manfaatnya, seperti musola atau masjid yang ada di desa. Saya Fitri Anajanatun Naimah dengan NIM 20206101129. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi tentang al-mal atau harta. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Kedudukan harta diantaranya sebagai perhiasan hidup, amanat, dan musuh. Fungsi harta diantaranya untuk meningkatkan keimanan, menyempurnakan pelaksanaan ibadah, dan menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Harta dibagi menjadi 10 bagian, yaitu mal mutakawim dan ghairu mutakawim, mal misli, mal milkimi, mal istighlaq, dan mal istikmal, mal mangkul, dan mal ghairu mankul, mal ain dan mal dain, mal ain dan mal al-nafi, mal mamluk, mubah, dan mal majhur, mal yang dapat dibagi dan mal yang tidak dapat dibagi, mal pokok, dan mal hasil, mal khos, dan mal kam. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.